Halo guys, bareng aku lagi Makinun Ami dan teman-teman yang sudah ada di belakang. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 anak di belakang akan memberikan kepada teman-teman semuanya. Dan pasti teman-teman pengen tahu kan bagaimana proses kita bisa meramalkan peristiwa mental pada seseorang. Dan video ini cocok banget karena ini ada kaitannya dengan psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi, ilmu yang berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menerka, dan meramalkan peristiwa mental dalam proses berpikir di dalam perilaku komunikasi. Dan komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pesan, baik informasi, ide, gagasan, dan lain sebagainya dari satu pihak ke pihak lainnya. Tapi di sini teman-teman, kita hanya mengarahkan kepada teman-teman semuanya bahwa psikologi komunikasi ini hanya pada komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal, faktor yang mempengaruhi komunikan kepada komunikator. Proses komunikasi massa pada perspektif psikologi, proses pembentukan perilaku. Tapi kita tidak bahas semuanya guys. Dan daripada kita bahas seluruhnya, lebih baik teman-teman perlu tahu dulu komunikasi efektif itu seperti apa. Tapi di sini saya akan dibahas bersama teman-temanku yang ada di belakang. Jangan lupa buat teman-teman klik tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari YouTube channel. Oke, gimana teman-teman? Udah siap belum? Hah? Udah. Oke, let's go. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dalam psikologi komunikasi. Pengertian artinya penerimaan yang cermat dari isi stimulus seperti yang dimaksud oleh komunikator. Contohnya, menurut cerita, seorang pimpinan pasukan VOC bermaksud menghormati seorang pangeran Madura. Untuk itu, dipegang tangan sang permaisuri dan diciumnya. Sang pangeran marah, ia mencabut kerisnya menusuk Belanda itu dan terjadilah bertahun-tahun perang VOC dengan penduduk Madura sehingga ribuan korban jatuh. Kita tidak tahu apakah cerita itu benar atau tidak, tetapi betapa sering kita bertengkar hanya karena pesan kita diartikan oleh orang lain salah dan orang yang kita ajak bicara tidak mengerti apa yang kita maksudkan. Kegagalan menerima isi pesan secara cermat disebut kegagalan komunikasi primer atau primary breakdown in communication. Untuk menghindari hal ini, kita perlu memahami paling tidak psikologi pesan dan psikologi komunikator. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan sosial yang baik. Sebagai manusia, merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia memiliki satu kebutuhan yang dinamakan kebutuhan sosial. Hubungan sosial yang baik merupakan hal yang termasuk di dalam kebutuhan sosial manusia. Menurut William Schultz, manusia memiliki 3 kebutuhan sosial, yaitu interaksi dan asosiasi yang dinamakan inclusion, pengendalian dan kekuasaan yang dinamakan control, dan cinta dan kasih sayang yang dinamakan affection. Sebagai manusia, kita harus menciptakan hubungan sosial yang baik antar sesama manusia untuk membangun diri yang lebih baik dalam hal kemanusiaan, dalam hal lingkungan, dan menciptakan pribadi yang lebih baik. Oke, tanda-tanda komunikasi efektif selanjutnya adalah yaitu kesenangan. Tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian. Ketika kita mengucapkan selamat pagi, apa kabar, kemudian hati-hati ya, kita tidak bermaksud mencari keterangan. Komunikasi itu hanya dilakukan untuk mengupayakan agar orang lain merasa apa yang disebut analisis transaksional sebagai saya oke, kamu oke. Komunikasi ini lazim disebut komunikasi patis atau patic communication, dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan. Nah, komunikasi inilah yang menjadikan hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. Nah, kemudian komunikasi yang efektif itu menimbulkan kesenangan ya. Saat kita berbicara kepada orang lain itu kita saling bertegur sapa, berdiskusi, kemudian ada hal yang dibicarakan itu menimbulkan kita dengan orang lain itu sama-sama memahami hal tersebut. Jadi tidak ada kesalahpahaman lah, intinya di situ. Di sini saya akan menerangkan tentang mempengaruhi sikap. Nah, mempengaruhi sikap itu
adalah mempersuasif suatu individu terhadap individu lain. Jadi, mempengaruhi sikap itu contohnya seperti guru mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita dan kita itu harus mengikuti ilmu pengetahuan itu, mendengarkan dengan baik, terus menerapkan ilmu itu dengan baik. Terus juga contohnya lagi seorang dokter itu memberi pengetahuan kita kalau orang sehat itu mahal. Jadi seorang dokter itu menangani pasien, merawat pasien dengan baik, menyembuhkan pasien. Nah, seorang dokter itu mempersuasif pasien itu agar ya kamu tuh bisa sembuh, jadi tenang aja, ada dokter. Nah, itu kan jadi dokter itu mempengaruhi si pasien untuk dia itu punya pikiran, oh aku bisa sembuh, ya itu namanya mempengaruhi sikap. Ada teman kamu tuh biasanya seringkali mempengaruhi sikap teman yang satunya. Jadi misalnya kamu tuh bergaul dengan orang-orang yang pintar, rajin sholat, rajin ngaji, terus taat pada agama. Nah, pasti sikap kita akan terbawa kepada teman-teman dan pergaulan kita itu. Jadi sikap kita itu tuh lebih condong ke alim, rajin sholat, rajin ngaji. Beda lagi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang notabene tuh sering nakal, sering ngedrug, sering minum-minuman alkohol, sering meso-meso. Nah, itu tuh sikap kita akan condong ke hal-hal yang buruk gitu, guys. Setelah membicarakan 4 hal sebelumnya tentang tanda-tanda komunikasi efektif yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan saya, dan itu menurut Stewart Elphips dan Sylvia Moss, sudah ada 4 yang dijelaskan. Yang pertama pengertian, kedua kesenangan, ketiga mempengaruhi sikap, dan keempat hubungan sosial yang baik. Maka hal selanjutnya yang terakhir adalah sebuah tindakan. Nah, di dalam komunikasi efektif, terutama dalam pemasaran di era sekarang, seperti iklan dan lain-lain, ada satu hal yang sangat dibutuhkan, yaitu persuasi. Dan persuasi ini adalah tindakan untuk membujuk, dan persuasi ini bisa memengaruhi sikap. Lalu persuasi juga bisa melahirkan sebuah tindakan yang akan dikehendaki. Memang sebelumnya untuk mencapai komunikasi yang efektif melalui pengertian saja itu sudah cukup sulit, apalagi untuk mencapai di titik tindakan. Maka kita harus bisa menanamkan pengertian dan hal lain-lainnya yang sudah dijelaskan tadi terlebih dahulu kepada masyarakat agar tindakan tersebut bisa tercapai. Kita beri contoh di sini adalah sebuah iklan bermerek A. Sebuah iklan bermerek A menawarkan keunggulan-keunggulan produknya, dan keunggulan-keunggulan itu termasuk persuasi agar menarik perhatian masyarakat. Sebelumnya memang produk itu sudah dirancang agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan relate dengan keadaan masyarakat pada saat itu. Maka dari itu persuasi sangat dibutuhkan untuk masyarakat agar tertarik membeli produk tersebut. Dan memang menimbulkan hal yang nyata adalah salah satu indikator komunikasi efektif yang paling penting. Karena sebelumnya kita sudah harus bisa menanamkan pengertian, membentuk, dan hubungan sosial yang baik. Juga kita bisa mengubah sikap, dan tindakan ini adalah hasil dari seluruh proses komunikasi. Dan ini bukan saja hanya memerlukan tentang pemahaman sebuah mekanisme psikologis yang terlibat dalam sebuah proses komunikasi, melainkan juga faktor-faktor yang memengaruhi perilaku manusia. Teman-teman, demikian tadi penjelasan dari beberapa temanku, dan yang pastinya teman-teman paham kan bagaimana komunikasi efektif itu terjadi karena ada sesuatu kesenangan mempengaruhi sikap, sesuatu untuk hubungan sosial yang baik dan tindakan. Saya Makinun Amin mewakili seluruh teman-teman yang presentasi dari tugas psikologi komunikasi UPN Veteran, dan terima kasih.